Bang, kenapa tidak pakai selang? Selang saya tidak sampai, teman-teman. Jadi saya menggunakan ember saja ya. Itu juga hitung-hitung kita olahraga ya, biar kurus teman-teman tuh. Nih ya, kalau kita pakai selang kan kurang olahraganya. Kalau yang seperti ini kan badan kita sehat ya, langsing ya. Ini contohnya bukan teman-teman ya, yang sejarang saya lakukan penyiraman. Hasilnya sudah mengeluarkan bunga seperti ini. Ini bunga-bunga alah ribet betul, ini bunga-bunga mudanya teman-teman ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bougainville dimanapun kamu berada, salam satu hobi. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel Holland Akbar Bougainville, tentunya channel kesayangan para pencinta Bougainville. Oke, baiklah teman-teman ya, di konten kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ya pada teman-teman semuanya. Karena banyak teman-teman yang kebingungan dan banyak juga yang bertanya di kolom komentar ya. Bang, untuk penyiraman Bougainville ini bagaimana? Apakah 2 hari sekali atau 1 hari 2 kali ya? Nah, kalau saya pribadi, saya menyiram bunga Bougainville saya itu di saat daunnya layu seperti ini. Nih, jadi kalau saya itu tidak tentu ya berapa hari menyiramnya. Saya cek dulu Bougainville-nya layu atau tidak. Kalau layu seperti ini nih di hadapan kita, ini yang jenis Bougainville Singapura ya, ini wajib kita lakukan penyiraman. Nih teman-teman ya, contohnya ada di hadapan kita semua. Ini juga ada lagi yang sudah layu nih teman-teman, ini sudah layu ya. Sudah kelihatan dari daunnya. Kalau daunnya layu seperti ini, pastinya media tanamnya sudah kering ya. Nih sudah kering. Jadi mungkin teman-teman tidak percaya ya, terkadang saya itu menyiram Bougainville 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali ya, tergantung Bougainville saya media tanamnya kering atau tidak. Kalau tidak ya tidak saya lakukan penyiraman. Nah seperti ini nih ya, seperti ini kan masih segar daunnya, ini belum saya lakukan penyiraman teman-teman ya. Nah, untuk penyiramannya di sini saya akan menggunakan pupuk NPK ya. Nanti saya larutkan di bak yang besar teman-teman. Kalau kita menggunakan NPK sesuai takaran, misal 1 ember itu 1 sendok atau 2 sendok makan, ya dengan Bougainville sebanyak ini ya mungkin berapa bungkus NPK ya saya gunakan ya. Jadi kita mengirit untuk NPK-nya untuk penyiraman skala besar seperti ini teman-teman. Nih ya, ada berapa pohon yang akan saya lakukan penyiraman. Ini contohnya bukan teman-teman ya, yang sejarang saya lakukan penyiraman. Hasilnya sudah mengeluarkan bunga seperti ini. Ini bunga-bunga alah ribet betul, ini bunga-bunga mudanya teman-teman ya. Nih ya, sudah bermunculan. Ini tidak saya lakukan penyiraman tiap hari ataupun seminggu sekali. Saya lihat dulu media tanamnya kering atau tidak. Kalau kering baru saya lakukan penyiraman. Nah kalau seperti ini kan masih segar teman-teman ya, ini tidak saya lakukan penyiraman nih, dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jangan takut teman-teman ya, ketika teman-teman tidak menyiram bunga Bougainville itu tidak akan mudah mati ya. Semakin media tanamnya kering itu semakin bagus. Langsung kita lakukan penyiraman seperti ini nih ya, jadi jangan khawatir. Nah, Bang, apakah perlu dipangkas di saat melakukan penyiraman? Ya, kalau saya pribadi ya, ada yang salah pemangkasan, ada tidak. Nah kalau seperti ini wajib dilakukan pemangkasan ya, karena bunganya sudah merontok ya atau berguguran nih, dan juga layu ya. Nah ya, posisinya layu ini juga akan saya lakukan penyiraman, dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk media tanamnya itu benar-benar kering ya. Beda halnya dengan yang baru sambung pucuk seperti ini teman-teman. Nih ya, ini kan baru semua nih sambung pucuk. Nih, ini sambung pucuk kan ya, ini baru semua, sudah saya letakkan di full sinar matahari, dan ini belum nampak layu, jadi belum saya lakukan penyiraman nih. Meskipun media tanam bagian atasnya sudah kering, tapi di bawahnya masih basah teman-teman ya.
Jadi tidak saya lakukan penyiraman. Nah kalau untuk Hawaii ya uniknya seperti ini, seperti sudah mati ya, padahal ini bunganya teman-teman ya. Tuh. Ini akan saya lakukan pemangkasan juga nantinya ya, untuk tua-tua bunga tuanya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman belepotan. Nih ya, ini juga teman-teman. Nih saya perlihatkan dulu kepada teman-teman semuanya ya. Nih bahwasanya saya lakukan penyiraman itu tidak tentu ya, berapa hari, berapa minggu sekali, tapi saya lihat dulu kondisi bougainvillenya ya. Ini kalau seperti ini kan layu teman-teman. Sebentar saya ambil posisi dulu nih, posisinya ini kan layu teman-teman nih. Nah ini juga saya lakukan penyiraman, dan ini juga teman-teman sudah kelihatan layu, saya lakukan penyiraman juga nantinya. Dan apalagi ini nih ya, apalagi ini wajib dilakukan penyiraman ya. Nah daunnya sudah apa namanya itu, kuning-kuning, sudah berguguran. Nih media tanamnya teman-teman bisa lihat tuh, kering kan. Nah ini wajib kita lakukan penyiraman teman-teman. Oke teman-teman ya, langsung saja saya siapkan pupuk NPK nya yang akan saya larutkan ke dalam air. DJ Lia Remix. Di sini sudah saya siapkan untuk airnya dan NPK-nya ini teman-teman. Nah nih ya. Jadi saya ketika melakukan penyiraman di skala yang besar ya, atau banyak, ini saya akali seperti ini teman-teman. Nih ya. Saya larutkan NPK-nya ya sebanyak mungkin lah ya. Menyesuaikan saja teman-teman. Jangan terlalu banyak. Nah ini nantinya kan kita ambil dan dia terisi terus oleh air selang ya. Nah jadi bagi teman-teman boleh dicoba cara ini ya. Kalau bunga bougainville teman-teman banyak, kalau kita gunakan sesuai takaran, misal 1 ember 1 sendok NPK ya, mungkin berapa bungkus yang saya gunakan ya untuk menyiram bunga bougainville sebanyak ini teman-teman ya. Oke kita tunggu dulu sampai benar-benar larut teman-teman ya, baru saya akan melakukan penyiraman. Oke kita lakukan penyiraman. Nah jadi selang ini tetap hidup teman-teman ya, nah, tetap mengalir. Oke kita lakukan penyiraman. Usahakan jangan terkena daun ya. Jadi bagi teman-teman ketika mempunyai bougainville ya, jangan terlalu sering disiram ya, jarang saja teman-teman ya. Nih itu lebih efisien. Apa Sanum? Oh sini. Ada ponakan teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mempunyai bougainville, gunakan saja teknik seperti saya ini teman-teman ya. Ini lebih efisien, dia mengeluarkan lebih banyak bunga teman-teman ya, dan lebih efisien juga kita menggunakan air ya, dan tidak terlalu boros dengan air ya, karena bougainville sendiri itu tidak suka ya, tidak suka di media tanam yang basah. Kalau teman-teman ingin merimbunkan daun ya, mungkin bisa jadi teman-teman siram terus ya setiap hari. Jadi kalau teman-teman ingin membungakan ya, jarang-jarang disiram ya, tunggu dia layu daunnya baru kita lakukan penyiraman sebanyak mungkin ya. Nih sampai dia netes-netes ke bawah teman-teman. Nah nih yang besarnya juga. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, jangan takut kalau kita melakukan stres air jatuhnya nih teman-teman ya. Kita lakukan stres air yang jarang kita siram, dia tidak akan mati teman-teman. Nih dia akan segar lagi. Makanya saya suka menanam bunga bougainville ya. Yang pertama itu
irit dengan media air, teman-teman. Jadi kalau kita mau kemana-mana ya, kita tidak akan khawatir bunga kita mati. Kalau saya satu pot sebesar ini, satu ember ini saja cukup, teman-teman. Nah, kita pindah ke tempat yang lain, teman-teman. Oke, teman-teman ya, nih yang tadi sudah layu. Ketika teman-teman perlu melakukan pemangkasan ya, lakukan pemangkasan ya. Nah, kalau yang ini sepertinya akan saya lakukan pemangkasan tipis-tipis ya, tidak terlalu banyak. Nih, ya, tuh. Kita habiskan ini, teman-teman. Saya ambil gunting dulu, teman-teman ya. Oke. Ketika perlu dilakukan pemangkasan ya, lakukan pemangkasan. Ada juga yang tidak saya lakukan pemangkasan, teman-teman. Sekalian kita tata, teman-teman ya. Kita tata. Nih, saya letakkan sini dulu ya untuk pemangkasannya. Oke. Oke, cukup. Kita ke pindah bagian depan, teman-teman. Oke. Nah, satu lagi yang perlu kita lakukan pemangkasan ya. Sanum, nak kemana Sanum ya? Nak kemana Sanum? Nak salim dulu sama Om. Salim dulu sini. Salim dulu sini. Salim dulu sini. Sini salim sini. Kalau tidak nakal ngapain takut sini. Sini salim. Yuk salim. Kitik salim yuk. Salim dulu. Tangan bagus ya. Cium dulu. Lahan dilum. Lahan dilum anamnya tuh. Dadah. Lahan dilum. Canumnya. Lahan dilum. Busuknya canum. Dadah. Jangan nakal ya. Iyalah nak pintar. Iya, udah makan marahin. Cewek ciping eneng. Dadah. Oke. Nih masih ada sisa, teman-teman ya. Maklum ada ponakan. Oke. Nih wajib ya, ketika bunganya sudah berguguran seperti ini wajib kita lakukan pemangkasan. Langsung kita tata, teman-teman ya. Nih, langsung kita bentuk. Ya, bertujuan nantinya mengeluarkan mata tunas baru ya, dan membawa calon-calon bunga. Oke. Oke, cukup. Kita pindah ke bougainville yang lainnya, teman-teman. Oke. Ini sudah kering juga. Saya lakukan penyiraman sebanyak mungkin, teman-teman ya. Satu ember ini kita habiskan untuk satu pot ini. Banyak yang takut, teman-teman. Takut mati bunganya kalau jarang disiram. Padahal itu cara yang paling ampuh untuk membungakan bunga bougainville ya. Apalagi untuk musim tahun ini ya. Bukan tahun ini, bulan ini, teman-teman ya. Itu satu bulan ini tidak turun hujan ya, tidak turun hujan. Makanya banyak bougainville saya yang layu ya. Tuh satu ember full habis ya. Kalau ini tidak saya lakukan pemangkasan ya. Ini juga karena yang penyiraman, dan ini juga akan saya lakukan penyiraman. Oke, kita ambil lagi. Bang, kenapa tidak pakai selang? Selang saya tidak sampai, teman-teman. Jadi saya menggunakan ember saja ya. Itu juga hitung-hitung kita olahraga ya, biar kurus, teman-teman. Tuh.
Kalau ini satu ember habiskan, jangan ada yang tersisa, tuangkan tuh. Nah, kalau bagi teman-teman satu ember ini kurang ya, tambahin lagi teman-teman 2 ember. Kalau saya cukup ya. Nih ada juga yang saya lakukan pemangkasan ya. Nah, yang tunas-tunas menjulut panjang seperti ini kan tunas muda teman-teman. Maju kita lakukan pemangkasan ya, supaya banyak cabang ya, cabang yang bermunculan. Semakin banyak cabang yang bermunculan, semakin banyak juga nantinya bunganya bermunculan juga teman-teman. Oke, jadi jangan sayang-sayang untuk melakukan pemangkasan teman-teman. Bougainville nampak indah itu kan ketika banyak bunga. Nah, banyak bunga itulah yang bermunculan dari cabang teman-teman ya. Semakin banyak cabang, semakin banyak pula nanti bunganya yang bermunculan. Nih. Makanya tujuan stres air itu supaya mempercepat tua cabang teman-teman ya. Semakin tua cabang, semakin pula nantinya akan keluar bunga. Nah, oke, cukup. Kita siram yang sebelahnya teman-teman ya. Hitung-hitung olahraga teman-teman ya. Nih ya. Kalau kita pakai selang kan kurang olahraganya. Kalau yang seperti ini kan badan kita sehat ya, langsing ya. Kalau saya seperti ini kan overdosis saya ini teman-teman ya, terlalu gemuk ya. Jadi teman-teman boleh ikuti cara saya teman-teman ya, tidak apa-apa teman-teman, karena saya di video ini selalu berbagi pengalaman saya. Jadi pengalaman saya ketika saya dapat ya akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya, para pencinta bougainville. Oke, nah cukup teman-teman ya. Mungkin di sebelah sana juga ada bougainville yang layu, nanti akan saya siram ya. Kalau saya videokan durasinya terlalu panjang teman-teman ya. Nah, jadi cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih banyak, sampai berjumpa di video selanjutnya.